Mudah-mudahan tahun demi tahun bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan untuk berkiprah mewujudkan suatu hal kemaslahatan, khususnya di bidang syiar agama. Karena sejatinya pendidikan itu hanya melahirkan ilmu, tapi agama mencetak akhlak dan terus perjuangan sesuai dengan amanah, sesuai dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dalam kesempatan ini kita harus siap untuk mewarnai suatu hal kemaslahatan di muka bumi ini. Karena kalau bukan kita yang mewarnai, siapa lagi yang bisa menyelamatkan dan meneruskan kepada generasi-generasi penerus bangsa ini, khususnya di bidang agama. Dinamika yang berkembang harus kita imbangi, bukan kita membiarkan. Dengan berkembangnya dinamika, jangan sampai kita mempunyai prinsip, biarkan saja, kita yang penting tidak seperti itu, yang itu biarkan saja. Zamannya sudah tidak seperti itu. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, kita harus mau dan berani menyampaikan untuk kebaikannya. Meskipun kita dimusuhi, tapi yang penting kita menjalankan apa kewajiban dan amanah kita hidup di dunia ini. Itu inti yang pesan dari saya yang perlu saya sampaikan, sehingga para santri, alumni dan semuanya bisa terus menerus melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Karena kita akan menjadi orang yang beruntung apabila kita berhasil bermanfaat untuk semuanya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kepandaian, hanya mengandalkan ilmunya saja tapi tidak ada manfaatnya, ya rugi hidup di dunia. Tapi walaupun tidak punya ilmu tapi bermanfaat bagi semuanya, justru itulah orang yang beruntung hidup di dunia ini. Maka dari itu, di dalam kesempatan muktamar ini, perwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di wilayah alumni-alumni Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, walaupun ini kalau kita lihat muktamar yang ketiga, baru saja kita mulai adanya suatu wadah ini, tapi tidak ada istilah terlambat asal kita mau mengejar keterlambatan untuk mewarnai demi kemaslahatan fiddin wa dunya wal akhirah. Manusia itu ada dua versi. Ada yang senang di dalam adanya pergerakan seperti ini, dan ada yang tidak senang masuk di dalam suatu forum seperti ini. Itulah manusia yang ada. Apa yang harus kita hadapi? Ya diterima apa adanya. Yang senang kita berkumpul, yang tidak senang tidak apa-apa. Doakan mudah-mudahan mereka bisa berkumpul di lain waktu. Sama halnya dari pengasuh pondok pesantren saya dan Habib Ali, itu ada dua sisi yang berbeda. Kalau saya orangnya keras, kalau Habib Ali lemah lembut. Kalau saya, siapapun yang di depan saya, kalau salah saya bilang salah. Tidak ada istilah tak nyaman, ada salah. Ada anak santri, orang tuanya kenal sama saya, akrab, santrinya salah, tetap saya hukum. Tidak ada toleransi. Maksudnya apa? Karena saya ingin teman saya yang anaknya ada di pondok berhasil menjadi anak yang baik. Penafsiran-penafsiran yang berbeda itulah yang menjadi suatu hal perbincangan yang seakan-akan, kalau bahasa Maduraan, kartiman, karbetibi. Karena apa yang kita lakukan tentunya akan dirasakan ke depannya. Tapi memang itulah kehidupan yang kita hadapi, tidak bisa kita pisahkan. Ada yang suka dan tidak ada yang tidak suka. Maka dari itu pesan ini tentunya bagi semua alumni, pesan saya ini, apabila Anda terjun di masyarakat, ada yang tidak menyenangi keberadaan Anda, tetaplah Anda berbuat baik. Akhlak tetap harus dijaga, karena itulah kunci keberhasilan untuk merintis suatu hal kemaslahatan di wilayah Anda masing-masing.
Manusia boleh retorika, manusia boleh mempunyai angan-angan, tapi ikhtiar dan usaha itu menjadi kewajiban sebagai dasar untuk mencapai impian yang kita perjuangkan. Itulah harapan saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darus Sholihin. Dengan adanya kita semua duduk bersama, bergandengan, saya yakin seberat apapun yang kita pikul akan ringan apabila kita bersama-sama menghadapinya. Dan nanti pada saat adanya pemilihan dari beberapa alumni yang mana semuanya sama, luar biasa semuanya, tidak menutup kemungkinan yang hadir juga mempunyai komitmen yang sama. Karena kalau yang dipilih saja, diandalkan dia saja tanpa dibantu semuanya yang hadir tidak mungkin berhasil. Yang hadir saja tanpa ada yang memimpin tidak mungkin bisa berjalan. Itulah suatu keharusan, mau tidak mau harus kita lewati proses ini. Tentunya pemilihan nantinya harus kita kedepankan. Kita percayakan amanah yang mereka emban bisa dilaksanakan dengan baik. Tantangan memang akan lebih besar, tantangan untuk pengurus yang sekarang ini, karena pada waktu lalu banyak yang tanya ke saya, kalau sebelumnya ini kita cerita dulu ke depan alumni ini, mumpung pada kapi alumni. Mohon omong bentapen ngomong. Pada saat adanya pembangunan di Pondok Pesantren Darus Sholihin, saya bilang bantu tenaga saja untuk pembangunan, apa kata saya. Namanya santri alumni protes, kapan saya dikasih kesempatan untuk membantu? Protes kayak gitu. Saya bilang, oh ya wes lah, terus nyombong apa? Yalah, beri kenangan. Saya kasih tempat, saya kasih tempat ukuran sekian kali sekian. Mari opong semangat, kapan saya dikasih kesempatan? Begitu saya kasih kesempatan, wah dorong mereka nak. Mohon pensapun kan tak naruh mikir, romoro cepet. Romoro, oh iya badan minggu ada jadi dinak karena ngirim tenaga. Kalau sekarang proses dari awal kita libatkan mulai asroh, ya kan? Asroh banjar. Ketua yang baru ini akan berat karena tanggung jawabnya di situ. Tapi saya kasih waktu batas 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun belum bisa, terpaksa saya ambil alih lagi. Rumah montek tak ada mahar dan nang kita akan kapan lagi bagaimana? Wah mak semangat deh Robert. Oke, reda rumah kena mulai balik lah. Hah? Anur ya, dok rumah ya, unjuk jalan dok rumah kok dia. Itulah tantangan yang ada. Apa yang Anda lihat tidak semudah dengan pandangan Anda sendiri. Pasti ada tantangan di semua aspek yang ada. Ya kan? Seperti itulah kehidupan yang ada. Maka dari itu kita harus bersama-sama nilailah sisi positif untuk menguatkan kebersamaan yang ada. Jangan capek-capek diri kita untuk menilai kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain tidak perlu menjadikan acuan kita merasa lebih hebat dari mereka. Tapi kelebihan dari orang lain itulah buat dasar kita untuk introspeksi supaya kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia ada yang sempurna. Maka dari itu pesan saya, ayo semua alumni bergandengan tangan melangkah bersama untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini, khususnya dalam perjuangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kasih penting untuk sampai aki.
karena kita ingin betul-betul untuk bersama-sama berjuang melakukan suatu hal kemaslahatan. Di dalam pendidikan pasti banyak lika-liku, tapi tentunya kita harus berani mengambil keputusan. Karena kalau kita tidak berani mengambil keputusan, hanya memikirkan contoh ini, saya mengambil keputusan untuk menutup semua tempat hiburan. Musuhnya banyak, akan digugat, akan diperkarakan, akan diginikan. Saya bilang gak masalah, saya digugat, saya kalah, tetap saya akan tutup selagi saya menjabat. Perkara sebenarnya beji terserah. Karena apa? Orang saya beji tak kira bisa nyelamat lagi, ben tak bisa membahayakan. Yang penting apa? Jalan apa? Tepat. Begitu kita tutup tempat-tempat hiburan, semua protes, khususnya yang ada kepentingan di sana. Setelah 2 tahun ada adem ayem, datang, saya biasa datang ke kenangan-kenangan itu saya panggil, sini. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah tenang saya. Kenapa dulu? Kalau dulu saya ini tiap malam kaki gatel semua, tahanan paju kena ngetol, ngantol lebih. Itu fakta. Ada malahan yang paling bahaya, makanya menggerakkan saya terus entar kenengan ruah. Akhir saya tutup. Setelah saya tutup protes, ada yang demo segala macam. Begitu ada yang demo saya bilang, mon demo nanti sengkok berdedina, jengkok tempat keluar kota berdemo. Karena kok terus temu beken saya demo dia. Pasti kentar nebung kena. Atanya keluarga setuju biar saya lakengan. Ada yang saya bengal entar. Itulah realita yang kita hadapi. Dan alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita juga mengambil keputusan yang insya Allah belum pernah ada di daerah lain. Bula tak omong Majang ya, tak omong Majang bula omong Probolinggo. Bah, ya kan bener kan? Tak kok salah paham. Tak kok itu kampanye di Kiwata. Bener cuma adalah payah. Tempat ibadah di kota Probolinggo, masjid khususnya, semua sewilayah kota itu insya Allah dalam 1 tahun ini akan ditanggung biaya oleh pemerintah. Jadi masjid, itu janji saya pada waktu saya DPR RI lah mbak. Contoh kayak jalan di Ranuyoso sampai itu kan lebar. Janji saya waktu masih nyalon DPR RI kita suarakan, alhamdulillah baru sekarang yang dibangun. Banyak embuan, apa badan? Terus masalah tempat ibadah, insya Allah setahun ini akan selesai semua dan akan ditanggung oleh pemerintah sehingga masjid-masjid ruah takmir tak posa mati lampu. Kalau sekarang kan mati lampu, pete kirim keborok ke demo, ya. Tapi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Karena itu adalah tempat ibadah. Karena tanpa ada tempat ibadah tidak akan ada ketentraman di wilayahnya tanpa ada tempat ibadah seperti itu. Jadi orang yang membenyak ibadah siang malam dengan difasilitasi oleh pemerintah, insya Allah rahmat bakal turun di wilayah itu. Itu tujuannya. Apa keuntungan buat saya? Tidak ada, tapi kemaslahatan yang ada. Mangga namun dadi orang pikiraki kemanfaatan, jak pikiraki abadi bi. Insya Allah saya datang dina mikirnya kemaslahatan. Husnudon boy. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita pesan kepada semua para alumni ya, ayo mulai sekarang kompak dek mempenter karpet TV. Sehingga ada orang ngomong sebenarnya harus begini, mau rapat-rapat biasa, nah kalau dari mau rapat biasanya harus begini. Ya wes sampean sudah yang jalankan, saya sibuk, tidak ada waktu. Badan aja. Di mana nih? Mana pemarin sekali gitu. Akal terlalu mengkai dari lah. Hah? Maka dari itu haruslah kita rubah cara kita,
harus kita rubah cara kita. Selagi kita bisa, ayo lakukan yang terbaik. Mumpung beda kesempatan untuk melahirkan suatu hal kebaikan, ayo kita manfaatkan waktunya di semua bidang apapun. Yang penting bisa melahirkan kemanfaatan, cepat laksanakan, jangan pikirkan apa keuntungannya, tapi lakukan ini demi apa kemaslahatan yang kita lakukan. Nanti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapat ridho, ada artena dunia. Ada artena. Setiap lampion gogok kacamata anak jolon aduh. Iya gagak. Beri duri sekone ada di pang. Ya kan? Saya untuk menjaga berubahnya hati itu, saya tetap sampai sekarang kalau keluar sendirian nyetir sendiri. Biasa kan gawat kan. Oh, ada budi duduk mobil kawal segala macam, HP bersih nyambiaki. Terima sakit orang itu. Hah? Kan iya kan? Labong buka aki. Mana ada orang. Sudahlah biasa. Ya, nanti mau sampai bodos itu tianu jawab pegawat. Ya. Biasa be. Ya boleh dikit ketuain mari saya nyari pakuan pegawat dikit wasan. Tengah langsung itu orang juga eskan. Jadi janganlah kita over membanggakan diri sendiri yang belum tentu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bang, jadi dasar lagi kabel TV laku lagi semanfaat. Ojo kuat megawat seakan-akan dirinya yang dibutuhkan oleh orang banyak, mau benih abon TV tak bisa. Tahu lengan. Berarti apa? Lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ngakir ya. Bola pada si tersinggung pasti ketepak juga sekalian lah. Hujan kok suruh turun. Nggak beli tisu tadi. Sehat. Ojang sehat. Jadi dalam kesempatan ini pesan saya kepada para alumni semuanya, kompak. Ojo polana usulan tak ereken jangan kok tak ada ngapri ya. Jangan. Semua usulan pasti bagus, tapi ukurlah kemampuannya. Mana yang skala prioritas yang harus kita tuntaskan. Semua program bagus, tidak mungkin selesai dalam seketika itu. Pasti harus bertahap sehingga tujuannya akan sampai. Paham? Jadi kabeh bertahapan. Oh mau gini, tahapannya begini. Bagaimana kita bisa mensukseskan ini? Konsolidasi. Dari ketua turun ke masing-masing kordes, satukan pikiran, satukan tekad, satukan arahan, sehingga semua bersuara sama. Kalau sudah suaranya sama, insya Allah jalannya akan lebih kuat karena tidak terpecah oleh omongan-omongan yang lainnya. Jadi pas karep TV pun kok tak nyari kok tak antara tak norok tak riah gimana dia bener dia boleh alasan kok kari kadungan karena dia alasan ya. Jadi saya pesan kepada semua alumni, mari kita berkhidmat apa yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan ini kegiatan ini berjalan lancar sampai nanti sore dan melahirkan suatu keputusan yang betul-betul bisa bawa bermanfaat dan menambah kekompakan dan menambah komitmen sehingga bisa mewujudkan apa yang diangan-angan ini kita rasakan tidak bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena apa? Karena ada niat dalam hati. Apapun dalam pandangan kita seakan-akan tidak ada jalan, tapi kita ikhtiar dalam hati kita di jalan yang benar, insya Allah beda jalan walaupun seakan-akan tidak kelihatan jalannya. Paham? Jadi jangan pakai lanceng. Oh ya wes bismillah jalan. Jalan. Yang penting satu suara dan kompak.
Ya, itu yang paling penting. Dan pesan saya juga dalam kesempatan ini, kalau ini kan muktamar 5 tahun sekali, ya kan? Tahun 2023 bulan Syawal akan ada acara besar di Kabupaten Probolinggo dan semua